Laksmi adalah anak perempuan dari kampung yang rumahnya itu bocor-bocor kayak gitulah ya. Pokoknya miskin lah dia, miskin. Jadi dia tinggal itu sama bapak ibunya dia. Nah, suatu hari Maya datang untuk ngajak si Laksmi ini kerja. Bapaknya ya 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 gitu aja. Ibunya nggak mau tapi akhirnya tetap aja pergi. Nah, si Laksmi ini kan dibawain patung patung dewa gitu ya kan sama ibunya dia sesuai kepercayaannya dia. Dikasih duit juga sama bapaknya dia. Nah, terus akhirnya mereka ke kota lah. Di kota itu ternyata mereka disambut dengan baik ya. Laksmi senang ya. Begitu hari pertama itu ya bahagia, hari kedua setan. Mampus lah. Jadi hari kedua ini ternyata si Laksmi itu dipekerjakan sebagai PS ya. Jadi mbak-mbak seksi gitulah yang melayani om kayak gitulah. Si Laksmi ini kan udah berusaha untuk kabur dan yang lainnya tapi tetap aja mah dihajar sama anak buahnya si bosnya yang namanya Bu Ani. Bu Ani ini punya anak buah yang sangat brutal banget lah. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang kira-kira mau melarikan diri atau membuat kesalahan gitu pasti diajar sama anak buahnya Bu Ani ini. Ih mampus lah. Nah, yang awalnya si Laksmi ini kan di dikasih ke ruangan yang gelap gitulah karena dia kan mau melarikan diri ya. Akhirnya kan udah diajar terus akhirnya tetap ditaruh di situ. Nah, suatu ketika di luar itu ternyata ada orang dari perlindungan anak gitulah ya yang motoin si Laksmi ini, tapi kameranya keburu dibanting sama si anak buahnya Bu Ani. Kayak gitulah. Akhirnya Laksmi ya mau nggak mau akhirnya daripada dipukuli sama anak buahnya Bu Ani akhirnya dia mau melayani om-om kayak gitulah ya. Sampai ketika si Cynthia temennya dia itu mau dibunuh lah sama pelanggannya karena si Cynthia ini kan udah melayani tapi si om-omnya ini mau yang kasar-kasar gitulah ya kan ada kan seksi yang kasar gitu lah ya. Bola kayak gitulah. Nah terus akhirnya sama si Laksmi ini dipukul kepalanya matilah itu pelanggan. Nah Bu Ani ini langsung bilang ini beresin dia manggil anak buahnya dia untuk beresin tempatnya itu kan dan si Laksmi ini biasa-biasa aja dibiarin gitu aja. Jadi kayak Bu Ani itu kayak merasa kalau kejadian itu tuh kayak sesuatu yang biasa gitu loh. Ih, kok bisa? Jadi mayatnya itu pelanggan langsung disingkirin dan Laksmi harus Mas Cynthia tetap harus kerja gitu. Terus si Cynthia ini yang sebelumnya udah pernah nyuri patung dewanya si Laksmi dan juga ngambil uangnya si Laksmi akhirnya dia ngaku dan memberikan uang dan juga patung dewanya si Laksmi. Dia minta maaf, kamu udah nyelamatin aku dan aku mau mengaku kalau aku yang ngambil uang dan patung dewamu, dia bilang gitu. Oh iya, si Laksmi itu cuma bilang oh iya iya gitu doang. Suatu ketika ada polisi yang lagi melakukan penggerebekan dan mereka tuh kamu tahu nggak sih Bu Ani ini kan nggak mau ya ketahuan ya itu anak-anak dimasukin ke sebuah lubang gitu jadi mereka tuh udah antisipasi untuk penggerebekan ada lubang di dinding itu jadi yang anak-anak yang dipekerjakan itu ya karena Bu Ani ini kan sukanya kan mempekerjakan anak-anak ya jadi dia tuh suka sama om-om yang pedofil gitu lah. Ya polisinya nggak nemu kan nggak nemu anak-anak gitu terus akhirnya kan yang ditemukan cuma wanita-wanita yang tua gitu kan mereka akhirnya pergilah ya. Nah suatu ketika si Laksmi ini melihat kalau anak punya Bu Ani ini lagi nguburin nggak tahu siapa dikuburin di belakang rumah gitu terus Laksmi ini kan tambah takut ya tambah takut sama anak buahnya Bu Ani gitu jadi dia sejak itu ya manut-manut aja sama Bu Ani gitu dan melakukan tugasnya dia sebagai PS ya babak seksi gitulah. Si Laksmi ini akhirnya melarikan diri dan dia ketangkap. Ketangkap kan ketangkap lagi. Oh ya ampun kasihan mau dipukulin lah sama anak buahnya Bu Ani ini. Nah si Claudia ini kan karena merasa Bu Ani ini utang si Claudia udah selesai gitu jadi dia dibiarkan untuk bebas gitu ya baik banget tuh Bu Ani ini ya kan ada tuh yang kayak eh, mak-mak gitu yang penampungan itu pasti nggak akan melepaskan mereka tapi yang ini Bu Ani itu melepaskan gitu melepaskan Claudia tapi beberapa hari kemudian Claudia mukanya babak belur dan dia kembali lagi ke situ tahu nggak kenapa ternyata Claudia ini pulang ke kampungnya dia dan keluarganya dia udah tahu kalau dia itu seorang PS
tidak diterima. Akhirnya Claudia mikir, aku akan berada di tempat yang dimana orang menerima aku apa adanya gitu. Akhirnya si Claudia kan datang lagi ke situ. Kok iso, kenapa dia tuh gak pergi kemana gitu ya kan. Akhirnya dia ke situ lagi. Untuk kedua kalinya Laksmi ini melarikan diri. Tapi ya masih rencana sih ya. Sampai malamnya dia ketemu sama cowok Amerika. Ternyata itu dari perlindungan anak. Dia dikasih lah kartu nama. Esoknya kartu nama itu ditemukan oleh Bu Ani, dan Bu Ani mengumpulkan semua anak buahnya dia, siapa yang menerima kartu nama ini, kenapa ini disimpan gitu. Terus akhirnya si Cynthia itu kan pernah ditolong sama si Laksmi ya, akhirnya dia yang ngaku gitu, langsung dipukul gitu. Saat dipukul ada polisi datang, penggerebekan gitu, mereka dimasukin lagi ke lubangnya itulah. Terus akhirnya kan nggak menemukan apa-apa, ya udah polisinya pergi dengan Komnas Anak juga itu kok. Terus akhirnya wis tuh si Bu Ani langsung udah ketar-ketir gitu, aman. Untuk ketiga kalinya si Laksmi ini memikirkan bagaimana caranya untuk melarikan diri. Akhirnya dia melarikan diri beneran, dan di saat itu ada perayaan apa, jadi di jalanan itu kan ramai orang ya, tapi dia ketahuan sama anak buahnya Bu Ani. Mampus lah, dikejar lah mereka itu, kejar-kejaran. Tapi akhirnya si Laksmi ini ketemu sama gedung untuk perlindungan anak. Dia ketok-ketok pintunya, akhirnya dia kan masuk ke situ. Nah, ketemulah dia sama petugasnya. Laksmi ini kan menceritakan kejadian dari awal sampai akhir, sampai dia melarikan diri juga, dan dia juga memberitahukan kepada staf-staf yang ada di perlindungan anak itu ya. Ada lubang di dinding dan yang lainnya. Akhirnya polisi datang ke situ, digerebek, dan Bu Ani nggak bisa ngapa-ngapain karena semuanya udah terbongkar, dan akhirnya anak-anak itu bisa diselamatkan. Anak-anak itu akhirnya dikembalikan kepada orang tuanya, tapi seperti Claudia, kasus Claudia ini di mana dia tidak diterima oleh keluarganya dia, akhirnya Komnas Perlindungan Anak menampung mereka, dibekali keterampilan, dan mereka bisa hidup di luar. Ada loh di antara mereka tuh yang punya penyakit HIV juga. Makanya kalau berhubungan badan tuh pakai kondom ya, jangan lupa ya. Setialah pada pasanganmu, dan kalau kamu jomblo mesake to kowe.